Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Ibu Kabir, Pak Kapsi, Pak Gus, dan Nabi, yang menghormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Salat Kabir, KBM yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat nikmat kepada kita semua sehingga pada pagi ini kita masih diberi kesehatan, panjang umur, bisa berkumpul di PKBM Al-Madinah ini. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kami limpahkan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, mari pertemuan kita pada pagi ini kita awali, kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita merencanakan, yaitu sesuai undangan, itu persiapan pelantikan Saka yang ada di PKBM ini. Namun kondisi PKBM yang ada di Kota Kediri ini yang berkaitan dengan kegiatan kepramukaan memang sangat-sangat cepet ilmunya. Untuk itu kami mohon kepada Kabid Agus Darmaji dalam acara ini nanti untuk memberi arahan apa yang harus dikerjakan PKBM berkaitan kegiatan pramuka ke depan, sehingga PKBM ini bisa memperoleh tambahan ilmu untuk kegiatan pramuka yang akan datang. Yang kedua, untuk PKBM ini jangka pendek ini apa yang harus disiapkan, mungkin personilnya yang berkaitan dengan kegiatan sopo sing ngurusi, kalau ada kegiatan siapa yang bertanggung jawab. Ini sampai hari ini PKBM memang belum menyusun langkah-langkah seperti itu. Pada pagi hari inilah kita saatnya untuk menyusun rencana kegiatan ke depan, sehingga akhir tahun 2021 ini mudah-mudahan kita sudah bisa kumpul, bisa mengadakan kegiatan bersama-sama satu kota, syukur ditambah yang lain, sehingga tahun 2022 nanti PKBM, SKB, pendidikan sekarang yang ada di Kota Kediri ini sudah mempunyai ilmu paling murah mendekati cukup lah. Itu harapan kita. Kami mohon arahan, bimbingan Bu Kabid. Nanti berikutnya secara teknis Pak Agus Darmaji kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak kita Pak Agus Suharmaji, yang kami hormati Bapak Kasih Dikmas, juga yang kami hormati pula sesepuh kita Bapak Suko selaku Ketua Forum PKBM, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu pengelola PKBM Kota Kediri, dan tak lupa pula yang kami hormati Ibu Kepala SKB. Untuk kedua kalinya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam rangka persiapan pelantikan Saka Widya Budaya Bakti, yang nantinya mungkin dalam waktu dekat ini, mungkin bulan Agustus atau mungkin awal September nanti akan dilaksanakan pelantikan tersebut. Nanti dan secara teknis juga akan disampaikan oleh Pak Agus
apa-apa yang harus dipersiapkan untuk kepentingan tersebut. Terima kasih Pak Agus atas rawuhnya panjenengan. Meskipun panjenengan sudah purna, tapi alhamdulillah masih bisa menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama kita dalam memberikan ilmu kepramukaannya dan juga pengalaman-pengalaman lain mungkin nanti akan disampaikan di forum ini. Karena kita semua juga tahu bahwa untuk kepentingan ini juga ada di anggaran BOP ya Pak Sukogi, sehingga itu pun juga harus kita manfaatkan untuk program yang ada di Warcap nih, karena Sakawidya Budaya Bakti ini merupakan gerakan atau pendidikan dan bimbingan dalam pendidikan karakter, atau bisa dikatakan sebagai wadah pembinaan ya Pak Agus ya, pembinaan bagi pramuka, penegak, pandega bukan hanya saja di formal tapi juga di non formal, yaitu PKBM ini nanti dimaksudkan untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan kemampuan serta pengalaman dalam bidang pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang nantinya itu dapat menjadi bekal bagi kehidupan putra-putri didik kita ke depannya. Jadi mereka itu lulus dari kesetaraan itu sudah punya bekal. Dan nanti dalam hal ini mungkin akan dibimbing oleh Warcap, juga oleh Pak Agus ini yang punya banyak ilmu-ilmu multi talent bagus, sehingga nanti bisa diajarkan pada teman-teman di PKBM, sehingga nanti semuanya itu bisa punya ilmu dan kedepannya nanti PKBM di Kota Kediri ini mempunyai trik-trik bagaimana mengembangkan minat dan bakat kedepannya nanti. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih. Mari kita memanjatkan syukur kepada Allah SWT bahwa hari ini kita bisa bertemu di PKBM Al-Madinah dalam suasana yang luar biasa, sehat walafiat. Saya akan mengulang mungkin pernah saya sampaikan. Yang pertama pramuka. Apa pramuka itu? Pramuka itu orangnya ya. Kemudian pramuka itu mulai dari prasiaga. Cuma ini gung panek kopen iki gung mikir ya. Ya, mulai prasiaga itu PAUD dan TK. Kemudian siaga ya, siaga itu ada 3. Mula, bantu, tata. Urut-urutannya itu. Kemudian penggalang itu ada penggalang rakit dan terap. Lalu penegak itu ada bantara dan laksana. Lalu pandega itu biasanya mahasiswa. Nah, kemudian pembina. Setelah pembina apa? Pelatih. Nah, itu sudah tidak ada lagi. Setelah pelatih tidak ada lagi. Alhamdulillah saya sudah sampai pada pelatih lanjutan lagi ya. Sudah pelatih lanjutan. Sehingga ini yang menguatkan saya untuk tetap di pramuka. Karena pramuka ini pengabdian, Nyun Sewu ya. Pramuka ini pengabdian. Nah ini. Kemudian kepramukaan yang kedua. Kepramukaan itu ilmunya. Ilmunya. Banyak sekali ilmunya kepramukaan. Memang pramuka ini mengajarkan untuk
tanggung jawab, mandiri, cinta tanah air, terutama adalah cinta tanah air. Berikutnya yang perlu dikenalkan adalah pembina. Siapakah pembina itu? Pembina yang membina di gugus depan, itu kemudian di satuan karya itu ada pembinanya. Itu orang yang dituakan di situ. Nah, nanti mungkin strukturnya panjenengan di Saka ini ada yang didadekne pembina, Pak. Pembina ini iso sing rodok ya senior, Pak. Jadi nanti jangan sampai pembina ini dipilih bocah ya padha ae karo bocah yang dibina. Ini nanti tidak akan sampai. Berikutnya adalah pamong Saka. Pamong Saka itu orang yang ditunjuk oleh Watri Cabang untuk mendampingi Saka itu. Nah, dalam hal ini insya Allah saya sudah mengajukan secara lisan, saya siap menjadi pamong Saka ini. Pamong Saka itu memberi informasi tentang pramuka. Jadi nek pokoknya urusan pramuka kalau ndak tanya kepada pamong Sakanya. Insya Allah siap. Kemudian yang berikutnya adalah instruktur. Instruktur Saka ini orang yang mempunyai ilmu tentang apa-apa yang ada di Saka itu. Misalnya ya, ada krida pemberantasan buta aksara misalkan. Itu ada ahlinya, Pak. Itu bukan orang pramuka, enggak apa-apa. Misalnya penjenengan ngambil dari Surabaya, dari mana itu? Nah, BP Pak dipanggil untuk memberikan ilmunya. Karena nanti krida dari situ. Berikutnya adalah saya kenalkan Kak Warcap kita, Kak Siswanto. Jadi Kak Warcap kita Pak Sis. Kemudian di dalam struktur ini pimpinan Saka ini karena jabatan. Ini Bu Nunung misalnya pimpinan Saka ini. Ada pimpinan Saka. Nah, Kak Nunung ya. Nah, itu. Kemudian, Kak sekalian, kalau Pak Wali itu sebagai Kamabicak, Majelis Pembimbing Cabang. Nah, berikutnya yang ada di lingkup kita, Satuan Karya. Satuan Karya itu berdasarkan bakat dan minat pemilihannya. Jadi, maka di Indonesia, Saka ini banyak sekali. Itulah kepandaian atau program di pramuka yang mengarah pada satu keterampilan. Misalnya anak SMA pengen menambah pengetahuan tentang kepolisian, dia masuk Saka Bayangkara. Kemudian ada Saka Taruna Bumi, biasanya ini mendekatnya pada pertanian. Seneng nanti olah tanah harus ngerti kabeh akhirnya. Nah inilah ya. Jadi kemudian di angkatan-angkatan juga ada. Saka Bahari itu angkatan laut ya. Saka Dirgantara angkatan udara. Saka di TNI AD Saka Wirakartika. Kemudian ada Wanabakti ini kehutanan. Jadi diwarai ya sampai bisa bagaimana jarak pohon ini harus ini dan sebagainya. Ngerti semua. Ya. Bahkan yang Saka Bahari itu syaratnya harus bisa selam. Sampai dia dapat brevet selam itu. Jadi itulah pengetahuan-pengetahuan yang adik-adik ingin memiliki itu. Jadi minatnya, wah aku kok pengen jadi angkatan laut. Masuk aja di Saka Bahari, mungkin terus kenal-kenal gitu loh. Saya sampaikan ada anak dari MAN 1 ya, anak dari MAN 1 bocah yang ganteng gede dhuwur, dia di Wirakartika tadi kan TNI AD. Alhamdulillah dia terpilih mewakili Kota Kediri untuk ikut kemah bakti Saka Wirakartika di Cibubur. Kembali pada Saka kita, Saka Widya Bakti ya, Widya Budaya Bakti ya. Mari kita sekarang kita bangun Kota Kediri ini dengan Saka Widya Budaya Bakti. Tapi yang jelas persiapannya adalah nanti
PKBM-nya Pak Dur ini sebagai markasnya ya. Setuju Pak Dur ya? Ini markasnya karena syaratnya terpenuhi. Ini ada TV-nya juga. Nah, nanti ada, sehingga nanti Saka melalui televisi ini, media seperti ini nanti untuk Saka kita akan bisa terlihat di seantero jagat di Indonesia. Nah, di Saka itu nanti masing-masing PKBM nanti ada papan ya, ada papan yang ada logonya Saka itu diletakkan di depan. Kemudian di dalam itu mungkin harus ada bendera Saka, bendera merah putih, bendera Tunas, dan bendera WOSM. Nah, WOSM, WOSM, ya, World Organization Scout Movement. Kemudian struktur organisasinya nanti ada pimpinan Saka dan ada pembina Saka ya, kalau di PKBM, kalau nanti di sini sebagai markasnya harus tertulis itu. Nah, sekarang anggota Saka itu siapa? Anggota Saka itu ya anak-anak kita yang diikut kejar paket itu. Nah, kalau bisa ya yang pakai C ya, kalau bisa yang pakai C. Karena ini nanti bisa paket B bisa, tapi yang senior. Mungkin paket B yang bisa hampir akan masuk ke paket C itu bisa Pak. Karena kalau di dalam formal mereka SMP tapi sudah rakit, terap, maaf, ramu, rakit, terap itu boleh, terap itu boleh masuk Saka karena sudah dia akan masuki penegak. Kemudian yang penting lagi di dalam Saka itu ada Krida. Apa Krida itu? Krida itu satu kelompok yang mempelajari ilmu khusus sesuai dengan karakter PKBM-nya masing-masing, sesuai dengan unggulan masing-masing. Misalnya tempatnya Pak Maliki itu anak-anak itu mau diarahkan kemana, senengannya nindi diarahkan kemana, pasnya dadi Krida apa. Nah, contohnya kalau untuk di Saka, misalkan Saka Bayangkara ya, itu ada Krida lalu lintas gitu loh. Jadi mereka dilatih lalu lintas sehingga bisa itu ada mungkin Krida keamanan, yuk dilatih bagaimana mengamankan kampung dan sebagainya. Yuk dilatih rondo, dilatih bagaimana itu. Kalau tempatnya Bu Nur jelas PAUD misalkan, yang sudah mempunyai itu. Kemudian yang ada nah, misalnya gini Pak Maliki ada Krida PAUD, boleh Pak, boleh karena sudah punya, atau Pak Durrahman. Terus kemudian pendidikan masyarakat ini kan nanti diurai, dari situ nanti dilihat nanti diurai. Nah, masing-masing PKBM ini supaya milih mana yang tepat, dimusyawarahkan dulu, milih yang tepat. Karena nanti di dalam di setiap PKBM nanti ada blok itu kan ada gambar itu, misalnya Saka, tulisannya Saka itu pada logonya, ada logonya Pramuka, lalu bawahnya itu Krida apa di situ. Sehingga nanti spesifik di situ. Jadi masing-masing PKBM beda. Tapi bisa sama karena tadi pilihannya tadi sesuai. Nanti kami bantu. Nah, saya siap membantu karena sebagai pamong Saka. Saya kira sudah cukup saya memberikan gambaran untuk Saka Widya Budaya Bakti. Tadi kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya penyusunan pemilihan Krida yang berkaitan dengan persiapan pelantikan saja, termasuk Pak Dur senior kita di bidang pramuka. Luwih pas nek sing mimpin iki Pak Dur dudu Pak Suko, maksudnya ngono. Gue larat iki Mas keliru. Jadi luwih pas Pak Durrahman, mergo Pak Durrahman termasuk anggota pengurus. Sesuai makom. Monggo Pak Dur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, niat yang baik untuk rencana pelantikan Saka Widya Budaya Bakti di Kota Kediri, khususnya di PNFI. Ini yang mungkin perlu kita sepakati. Yang pertama adalah tanggal pelaksanaan itu kapan.
mungkin nanti terus kemudian perwakilan dari masing-masing lembaga, mungkin 3 saja cukup. Kemudian nanti rangkaian acara dalam pelaksanaan itu, terutama yang nanti kaitannya dengan kehadiran beliau Pak Siswanto selaku Kakwarcap yang perlu kita bahas. Kalau nanti secara intern kita pada waktu musyawarah kerja itu mungkin simpel pun kan tidak ada masalah. Nah, monggo Bapak Ibu kita sepakati tanggal pelaksanaannya itu kapan. Kalau tadi dari Pak Agus mengusulkan akhir Agustus atau September atau awal September, monggo ini yang pertama dulu kita sepakati, mungkin akhir Agustus atau awal September, monggo. Ya, terima kasih. Insya Allah waktu sudah. Jadi ini sebenarnya kalau kaitan advertising, karena PKBM saya kan nanti ke depan saya akan ke PKBM Inovasi. Jadi kita sudah punya advertising, mulai dari pembuatan berbagai macam stempel, ada mesin stiker cutting, ada painting akrilik, ada alat-alat pembuatan dimensi, logo, rekanannya. Itu pidana yang tadi udah tidak. Ya, saya ke arah PKH. Karena kita semuanya dari keterampilan. Dan kita juga punya mesin sensing, semua sebagainya. Itu apapun yang mau kita buat, insya Allah bisa. Hanya saja kita kembali ke budget kita dan penempatan kita. Kalau penempatannya di luar, outdoor, berarti kita harus memilih bahan yang tahan terhadap dari logam dan sebagainya. Tetapi kalau pembuatannya untuk di dalam, itu saya kira kita menyelesaikan. Itu bisa jadi untuk kompleks atau apa, kita bisa menyelesaikan. Nah, oleh karenanya gambar baku yang kita, kalau memang harus kita siapkan gambar bakunya harus ada. Jadi warnanya apa, bentuknya apa, tulisannya apa, dan masalah besarnya tergantung lokasi. Kalau disampaikan perbandingannya berapa? 2/3, ya, maka menyesuaikan tempatnya. Karena ada yang tempatnya luas, ada yang sempit. Kira-kira secara prinsip kami siap, dan itu nanti mungkin anak-anak yang menjaga, tapi tetap quality controlnya dari kita. Karena kita mau juga bikin perusahaan, artinya perusahaan di bidang itu yang akan dikelola oleh tutor-tutor dan anak-anak sebagai pekerja sekaligus aplikasi di laboratoriumnya. Kemudian untuk guru ada sebagai manajer perusahaan itu, dan gurunya nanti sebagai pengajar dan pemasaran di online. Mungkin gitu, Mas. Ya, Pak Pane untuk belum tahu. Karena seperti seragam kemarin kan sudah diinformasikan, tapi kan ada yang menganggarkan, ada yang tidak. Nah sekarang tahun ini diinformasikan untuk papan nama. Oh mungkin aku belum bisa tahun dulu ya monggo, tapi kan sudah tidak bocoran papan namanya. Oh gini kan. Untuk persiapan pelantikan insya Allah akan kita laksanakan akhir September setelah kita ada kegiatan AKM. Ini kita saling koordinasi untuk melengkapi persiapan-persiapan yang ada hubungannya dengan pelantikan. Sedangkan setelah pelantikan nanti ada rapat khusus untuk menyusun program kerja. Itu terima kasih Pak Agus, Bu Nunung, Pak Ratman yang telah mendampingi untuk memberi arahan demi terlaksananya, yaitu pelantikan yang akan dilaksanakan pada bulan September nanti. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari pertemuan ini kita akhiri, kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.